Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini Pak Guru akan membahas bab 2, yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke, sebelum kita mempelajarinya, mari kita perhatikan KD dan tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasar menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian relasi, fungsi, dan pemetaan dari berbagai contoh. Kemudian yang kedua, menyajikan suatu fungsi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, tabel fungsi, dan koordinat kartesius. Yang ketiga, menghitung nilai fungsi dan menentukan rumus suatu fungsi. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah pengertian relasi. Dalam arti yang singkat, relasi adalah hubungan. Kemudian relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota A ke anggota B. Contoh 1. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini himpunan A mempunyai anggota yaitu nama-nama siswa Grace, Marcelo, Dian, Eko, Yohanes, Natalia, Maria. Kemudian pada himpunan B yaitu terdiri dari makanan yang sering kalian jumpai di warung-warung di sekitar rumah kalian, yaitu bakso, sate, soto, nasi goreng, nasi padang, papeda, mie ayam, lalapan. Oke, dari sini kita bisa melihat atau menentukan relasi himpunan A ke himpunan B, yaitu relasinya adalah menyukai. Ini disebut relasinya. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menyukai. Bisa saja mungkin waktu di restoran atau apa, kalian bisa menghubungkan relasinya tersendiri, ya. Oke, contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua di sini, ini Pak Guru buat gambar seperti ini karena Pak Guru akan mengisinya sendiri. Yaitu contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah himpunan P dan ini adalah himpunan H. Himpunan P terdiri dari angka yaitu 1, 4, kemudian 9, kemudian 16. Kemudian himpunan H terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita akan membuat relasinya. Dari sini kita akan membuat relasinya seperti ini. Angka 1 relasinya dengan angka 1 ini. Kemudian angka 4 ini relasinya dengan ini. Kemudian angka 9 dengan angka 3. Kemudian angka 16 relasinya yaitu dengan ini. Dari sini kita bisa menentukan relasinya. Perhatikan, angka 1 kita relasikan dengan angka 1, angka 4 dengan 2, 9 dengan 3, dan 16 dengan 4. Maka akan membentuk relasi yaitu kuadrat dari. Oke, kita selanjutnya coba kita baca. 1 itu kuadrat dari 1. Sedangkan 4 itu kuadrat dari 2. Sedangkan 9 kuadrat dari 3. 16 kuadrat dari 4. Pak Guru, 5 ini kok kosong, nggak ada itunya, nggak ada relasinya. Ya iya, karena di sini angkanya cuma 1, 4, 9, dan 16. Maka 5 ini tidak memiliki relasi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah relasi dari himpunan P ke himpunan V adalah kuadrat dari.
Selanjutnya yaitu pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan khusus yang menghubungkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Oke. Contoh 1. Contoh 1 di sini Pak Guru memiliki himpunan A dan himpunan B seperti ini. Dari sini relasinya adalah hobi. Oke. Himpunan A terdiri dari nama-nama anak, sedangkan yang B terdiri dari olahraga yang sering kalian lakukan di rumah. Nah, Grace hobinya adalah sepak bola, Marcelo hobinya voli, Dian hobinya badminton, Eko hobinya bersepeda, Yohanes hobinya traveling, Natalia hobinya menari, sedangkan Maria hobinya traveling juga. Nah, dari sini ini merupakan sebuah fungsi. Daerah A, himpunan A yang berwarna kuning ini disebut domain. Sedangkan pada himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, yang perlu kalian perhatikan tentang fungsi adalah definisinya. Fungsi suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B hubungan khusus yang menghubungkan setiap anggota A. Jadi setiap anggotanya A ini harus memiliki relasi pada himpunan B. Ya, oke. Contoh selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Di sini Pak Guru memiliki dua himpunan. Ya, di sini Pak Guru namai himpunannya yaitu himpunan P, sedangkan di sini himpunan H. Oke, himpunan P terdiri dari angka 2, 3, 4, 5. Sedangkan himpunan H terdiri dari bilangan 4, 6, 8, 10. Nah, dari sini angka 2 ini Pak Guru hubungkan dengan angka 4. Kemudian angka 3 Pak Guru hubungkan dengan angka 6. Angka 4 Pak Guru hubungkan dengan angka 8. Angka 5 Pak Guru hubungkan dengan 10. Dari sini relasinya yaitu adalah setengah dari. Ya, karena kalau kita baca lihat 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, kemudian 5 setengah dari 10. Oke, pada daerah kuning ini, yang berwarna kuning ini disebut domain atau daerah asal. Kemudian himpunan H yang berwarna biru ini disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, pada contoh 2 ini disebut fungsi karena setiap anggotanya P ini memiliki satu pasang di himpunan H. Nah, ini termasuk fungsi. Oke, contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga. Di sini Pak Guru masih mempunyai 2 himpunan yang belum Pak Guru isi. Di sini misalkan saja Pak Guru isi huruf P. Ini huruf H juga, misalkan. Oke, anggota himpunan P ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Sedangkan pada H Pak Guru isi dengan angka 1, 4, 9, 16, 25. Nah, kemudian angka 1 ini Pak Guru hubungkan dengan 1. Angka 2 Pak Guru hubungkan dengan 4. Kemudian angka 3 Pak Guru hubungkan dengan 9. Sedangkan angka 4 Pak Guru hubungkan dengan 16. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan sebuah fungsi karena setiap anggota P ini memiliki satu pasang di himpunan H.
ya, satu pasang seperti ini. Ini termasuk fungsi. Dari fungsi ini kita bisa membuat relasinya, yaitu relasinya adalah akar dari. Perhatikan, 1 akar dari 1, 2 akar dari 4, 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Himpunan A ini disebut domain atau daerah asal yang berwarna kuning. Di sini Pak Guru ganti. A-nya Pak Guru ganti yaitu huruf P. Himpunan P adalah daerah domain. Jadi domainnya yaitu anggota himpunan P-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang disebut domain atau daerah asal. Yang kedua yaitu himpunan B. Nah, di sini Pak Guru ganti lagi ya. Sebenarnya ini Hi. Himpunan Hi disebut kodomain. Jadi anggota himpunan Hi ini semua adalah kodomain. Jika kita tuliskan kodomain dari fungsi di gambar itu adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, ini disebut daerah kodomain. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengenal namanya rank. Rank disebut daerah hasil. Nah, dari sini daerah hasilnya mana yang merupakan daerah hasil dari gambar ini? Yang namanya daerah hasil dari gambar fungsi tersebut adalah, oke Pak Guru ulang, adalah 1, 4, 9, 16. Nah, ini merupakan daerah hasil. Jadi kalian harus bisa membedakan antara kodomain sama daerah hasil atau disebut rank. Kalau kodomain itu semua anggota Hi seperti ini. Ini namanya adalah kodomain. 1, 4, 9, 16, 25 ini merupakan namanya kodomain atau daerah kawan. Sedangkan rank itu adalah daerah hasil. Daerah yang ditunjuk dari himpunan P. 1, 4, 9, 16. Ini merupakan daerah hasil. Oke, jadi dari sini mudah-mudahan kalian sudah paham, bisa membedakan antara domain, kodomain, dan rank. Contoh yang keempat, misalkan saja di sini Pak Guru memiliki himpunan P. Kemudian ini himpunan Hi. Himpunan P terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Kemudian pada daerah Hi atau pada himpunan Hi memiliki anggota 2, 3, 5, 7. Nah, di sini Pak Guru ingin menghubungkan angka 1 dengan 2. Angka 1 ini Pak Guru hubungkan dengan angka 2. Kemudian angka 2 ini Pak Guru hubungkan dengan angka 2 juga. Kemudian angka 3 Pak Guru hubungkan dengan angka 3. Nah, sekarang kita ubah lagi. Angka 1 hubungkan lagi dengan 3 ini. Angka 5 kita hubungkan lagi dengan 5. Kemudian angka 1 ini kita hubungkan dengan angka 7. Dari sini kita bisa melihat relasinya. Relasinya dari sini adalah faktor dari. Nah, 1 faktor dari 2, 1 juga faktor dari 3, 1 faktor dari 5, kemudian 1 juga faktor dari 7.
Kemudian 2 faktor dari 2. Sedangkan 3 faktor dari 3. 4 ini tidak memiliki faktor dari himpunannya Xi. Nah, dari contoh ini, dari contoh fungsi ini dinamakan bukan sebuah fungsi. Karena salah satu anggota himpunan A mempunyai lebih dari satu pasangan di himpunan B. Ya, ini tidak merupakan tidak fungsi karena angka 1 ini pada himpunan P memiliki 4 pasangan di himpunan Xi. Jadi ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Ya. Kemudian contoh yang kelima. Contoh yang kelima, di sini misalkan saja adalah P, ini Xi. Anggota himpunan P terdiri dari angka 2, 3, 5, 7 misalkan saja. Kemudian pada anggota Xi 4, 6, 10, 12. Kemudian Pak Guru hubungkan ini angka 2 dengan 4. Kemudian angka 3 dengan 6. Angka 5 dengan 10. Dari sini relasinya adalah setengah dari. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah ini termasuk fungsi. Bukan. Ya, ini bukan fungsi karena salah satu anggota himpunan A atau P, ya di sini Pak Guru ganti. Ini Pak Guru ganti P. Ini Pak Guru ganti Xi dulu. Ya. Ini bukan fungsi karena salah satu anggota P yang tidak mempunyai pasangan di himpunan Xi. Karena angka 7 ini tidak memiliki pasangan di himpunan Xi. Ini bukan fungsi. Nah, dari sini kalian bisa membedakan mana yang fungsi dan mana yang tidak fungsi atau bukan fungsi. Ya, oke. Semoga kalian sudah paham tentang bedanya fungsi dan bukan fungsi. Kalau anggota pada domain itu memiliki satu pasang di himpunan kodomain, maka itu disebut fungsi. Sedangkan kalau seperti ini tidak memiliki pasangan atau yang lebih dari satu pasang seperti ini bukan fungsi. Oke, selanjutnya yaitu menyajikan dan menghitung suatu fungsi. Suatu fungsi dapat disajikan dengan cara, ada 3 cara untuk menyajikan fungsi. Yang pertama yaitu diagram panah. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga koordinat kartesius. Nah, untuk mempelajari ketiga cara ini, mari kita pelajari contoh-contohnya. Contoh 1. Diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3 dan domain atau daerah asal himpunan A terdiri dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Maka tentukan daerah hasil atau ranknya. Oke, penyelesaiannya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian perlu membuat tabel seperti ini dulu. Di mana X itu adalah himpunan A atau domain atau daerah asalnya, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ini merupakan nilainya X. Kemudian nilainya X ini kita masukkan ke dalam rumus fungsi. Rumus fungsinya yaitu 2X ditambah 3. Oke, maka kita harus hitung dulu ini yang ada titik-titiknya di dalam tabel ini.
Oke, perhatikan ini untuk mengisinya. Jika X sama dengan negatif 2, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya, yaitu 2X ditambah 3. 2 dikali negatif 2 ditambah 3. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Ditambah 3 sama dengan negatif 1. Jadi di sini hasilnya adalah negatif 1. Kemudian yang kedua, yaitu jika X sama dengan negatif 1, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya, yaitu 2X ditambah 3. 2 dikali negatif 1 ditambah 3. 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2 ditambah 3 sama dengan adalah positif 1. Jadi di sini adalah positif 1. Kemudian 0. Jika X sama dengan 0, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. 2X ditambah 3. 2 dikali 0 ditambah 3. 2 kali 0, 0. Ditambah 3 sama dengan 3. Nah, di sini adalah 3. Kemudian selanjutnya yaitu X sama dengan 1, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya, yaitu 2X ditambah 3. 2 dikali 1 ditambah 3. 2 kali 1, 2. Ditambah 3 sama dengan 5. Jadi di sini adalah 5. Kemudian X sama dengan 2, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya, yaitu 2X ditambah 3. 2 dikali 2 ditambah 3. 2 kali 2, 4. Ditambah 3 sama dengan 7. Jadi di sini nilainya adalah 7. Kemudian X sama dengan 3, kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. 2X ditambah 3. 2 kali 3 ditambah 3. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi ini adalah 9. Oke. Dari sini kita sudah bisa menentukan tabelnya seperti ini. Untuk menyajikannya, sekarang perhatikan langkah selanjutnya. Oke, dari pembahasan tadi kita dapat mendapatkan tabelnya seperti ini. Oke, cara satu yang pertama adalah diagram panah. Ketika ini dibuat diagram panah akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah namanya diagram panah. Yang pertama di sini, ini adalah himpunan A. Misalkan ini adalah himpunan himpunan B. Anggota A ini yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Oke, kita tulis dulu. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah anggotanya A. Yang anggotanya A ini yang paling atas ini, X ini. Kemudian yang B ini adalah anggota dari rank tersebut. Nah, yang bawah ini negatif 1, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ketika kita membuat diagram panah, ya kita hubungkan negatif 2 dipasangkan dengan negatif 1. Kita pasangkan. Kemudian negatif 1 kita pasangkan dengan angka 1. Kemudian 0 kita pasangkan dengan positif 3. Angka 1 kita pasangkan dengan 5. Ya kan? Angka 2 kita pasangkan dengan 7. Angka 2 ini kita pasangkan dengan 7. Kemudian angka 3 ini kita pasangkan dengan 9. Nah, ini adalah contoh diagram panahnya. Ya, sebenarnya Pak Guru sudah buat itu yang warna kuning dan warna biru. Ya, seperti ini. Tinggal mengisi saja diagram panahnya. Kemudian cara yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan.
yaitu menyajikan suatu fungsi dengan cara himpunan pasangan berurutan. Jika kita dari tabel ini, jika kita mau membuat himpunan pasangan berurutannya, yaitu seperti ini saja. Oke, negatif 2 pasangannya dengan negatif 1. Negatif 2 pasangannya adalah sama negatif 1. Kemudian negatif 1 pasangannya sama 1. Kemudian 0 pasangannya sama 3. Kemudian 1 pasangannya dengan 5. Kemudian 2 pasangannya sama 7. Kemudian di sini Pak Guru taruh sini saja ya. Di sini 3 pasangannya dengan 9. Nah, di sini tuh fungsinya tabel ini mempermudah kalian untuk membuat atau menyajikan suatu fungsi, baik dari diagram panah atau himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita pelajari contoh yang ketiga. Nah, dari contoh yang ketiga ini kita lihat tabelnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara ini, koordinat kartesius. Ya, untuk membuat koordinat kartesius ini diperlukan tabel juga. Ya. Kemudian digambar menggunakan koordinat kartesius, yaitu ini adalah garis horizontal dan ini adalah garis vertikal, yaitu ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah yang berdiri adalah sumbu Y. Oke. Selanjutnya mari kita isi atau menyajikan suatu fungsi berdasarkan koordinat kartesius. Yang pertama, negatif 2 pada sumbu X negatif 2 dipasangkan dengan negatif 1. Berarti kalau kita lihat ya, negatif 2 pada sumbu X. Nah, ini kita pasangkan dengan negatif 1 pada sumbu Y. Jadi ini merupakan yang di bawah ini adalah sumbunya Y. Ini kita negatif 2 ini kita pasangkan dengan negatif 1. Berarti titiknya akan bertemu di sini. Jika kita gambar. Nah, seperti ini. Kita beri tanda lingkaran seperti ini. Kemudian negatif 1 dipasangkan dengan 1. Berarti negatif 1 dipasangkan dengan 1. Berarti kan negatif 1X ini ya, kita pasangkan dengan 1. Nah, kita beri titik tebal seperti ini. Kemudian 0 dipasangkan dengan 3. Berarti berada titik 0 ini, Y-nya 3, berarti ke sini. Nah, 0X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sini. Nih. Ya. Oke. Nah, di sini. Kemudian 1 kita pasangkan dengan Y-nya yaitu 5. Berarti naik ke atas. 1, X-nya 1. Kita pasangkan terus naik seperti ini. Nah, kita pasangkan dengan 5. Kemudian 2 kita pasangkan dengan 7. X-nya 2, Y-nya 7. Berarti ini sama ini. 2 X-nya kemudian ke arah 7. Nah, di sini. Oke, selanjutnya 3 kita pasangkan dengan 9. 3 X-nya 3 kita pasangkan dengan 9. Nah, sekitar di sini. Oke, karena Pak Guru menggambarnya langsung seperti ini ya. Jadi gambarnya sedikit belok-belok. Oke, selanjutnya kita buat garis, kita hubungkan. Nah, kita hubungkan dulu. Nah, kalau pakai penggaris itu lebih enak. Oke. Ya, ini cara menyajikan
suatu fungsi dengan cara koordinat kartesius. Oke, selanjutnya yaitu menentukan banyaknya pemetaan. Semua pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B lebih mudah dibuktikan dengan menggunakan diagram panah. Nah, di sini Pak Guru mau membuktikan sebenarnya, tapi waktunya untuk menjelaskan lewat video tidak memungkinkan. Jadi Pak Guru akan ulang nanti di kelas 9 lagi. Banyaknya anggota himpunan A dinotasikan NA. Dan banyaknya anggota himpunan B dinotasikan NB. Untuk menentukan banyaknya pemetaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi kalian menghafalkan rumusnya terlebih dahulu ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Sedangkan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah NA pangkat NB. Jadi kalau A ke B itu NB pangkat NA. Kalau B ke A, NA pangkat NB. Dibalik ya. Oke. Contoh menentukan banyaknya pemetaan. Contoh 1. Diketahui himpunan A adalah 1, 2, 3. Himpunan B 2, 3, 5, 7. Tentukanlah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Yang B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Oke, ini bisa dikerjakan ya. Yang A dulu penyelesaiannya. Yang A, banyaknya pemetaan himpunan A ke B itu dirumuskan apa? Dirumuskan NB pangkat NA. Nah, ini kan rumusnya ya. Kalau A ke B berarti NB pangkat NA. NB-nya berapa? Nah, di sini kita diketahui dulu. Diketahui NA-nya berapa di sini? A-nya himpunan A ini akan terdiri dari 1, 2, 3. Berarti NA-nya yaitu 3. 3 anggota yaitu 1, 2, 3. Sedangkan NB-nya adalah 4. Dari mana 4? Karena anggotanya adalah 2, 3, 5, 4. Ada 4 anggota. Jadi yang A kita selesaikan yaitu NB pangkat NA yaitu 4 dipangkatkan 3. 4 pangkat 3 berapa? Ya, artinya kan 4 dikali 4 dikali 4 ya. Oke, 4 kali 4 kali 4 kali 4 adalah 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. Kemudian yang B sekarang. Yang B banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Untuk menentukan banyaknya pemetaan himpunan A ke B, ini kebalik ini ya. Sorry, ini Pak Guru coret saja, Pak Guru ganti. Ini B, ini A ya. Pak Guru ulang. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Jadi rumusnya yaitu NA pangkat NB. Pak Guru ingatkan sekali lagi, kalau B ke A berarti NA pangkat NB, dibalik itunya ya. Kalau A ke B baru NB pangkat NA ya. Oke, kita masukkan NA-nya berapa? NA-nya kan sama ini 3. Kemudian NB-nya 4. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 4 kan artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan
3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Jadi banyaknya pemetaan B ke A yaitu 81. Oke. Selanjutnya sekarang, nah ini contoh yang kedua ya. Oke. Contoh yang kedua. Diketahui himpunan P adalah himpunan faktor dari 12 dan himpunan Q adalah 2, 3. Tentukanlah banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Kemudian yang B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan P. Jadi kita tentukan dulu anggotanya P itu siapa saja dulu. P faktor dari 12. Faktor dari 12. Jadi anggotanya P itu siapa saja anggotanya P? Anggotanya P berarti kan faktor dari 12 yaitu perkalian yang menghasilkan 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, ini merupakan faktor dari 12. Perkalian yang menghasilkan 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, dari sini kita bisa menentukan NP-nya berapa? NP-nya sama dengan 6. Karena terdiri dari 6 anggota yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kan ada 6 anggota ini. Kemudian yang Q itu adalah himpunan 2, 3. Berarti NQ-nya berapa? NQ-nya adalah 2 ya. Jadi kita bisa menjawab yang A. Jawaban yang A di sini. Banyaknya pemetaan P ke Q berarti NQ pangkat NP ya. P ke Q berarti QP. Nah, berarti kan NQ pangkat NP. NQ-nya berapa? 2. Pangkat NP-nya adalah 6. Ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 pangkat 6 artinya ini ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Jadi 64. Kemudian yang B sekarang. Yang B, banyaknya pemetaan yang mungkin dari Q ke P. Berarti rumusnya yaitu NP pangkat NQ. Nah, ini sama dengan NP-nya berapa? NP-nya yaitu 6. NQ-nya berapa? 2. Berarti 6 pangkat 2. Artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, ini jadi ini adalah banyaknya pemetaan dari Q ke P ya. Oke, yang perlu diingat dalam banyaknya pemetaan adalah ini rumus ini yang berwarna kuning ini ya. Oke, mudah-mudahan dari materi ini kalian sudah mengerti. Kalau tidak mengerti ya diputar lagi videonya ya. Oke, selesai. Sekian, terima kasih. Kemudian Pak Guru ingatkan, nanti ada latihan soal yang Pak Guru kirim melalui lembaran kertas atau lewat PDF. Oke. Sekian, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.